1. This is it, El Clasico EPL season yang ke-8. Kita langsung menuju ke line of drone untuk memperlihatkan akankah raja dari segala raja yang menang ataukah sang raja hutan akan berteriak roar di arah line of down. Langsung di tengah ada Clay, ada Finn, dan meanwhile di sisi samping Cindy, Gotland, dan juga Anti-Meds masih berada di on lane. Yes, dan lihat bagaimana pergerakan Finn dan juga Clay di area mid lane langsung mengincar, menyicil ke arah seorang Juan. Perlahan-lahan namun pasti begitu pula dengan ada satu pose Umbrella langsung dilontarkan racknya, langsung mundur lagi. Sementara itu mereka nampaknya ingin ngejagai seorang Versix dulu, bayi macannya dipilih off dulu karena Juan. Kita tahu Finn maksudnya bakal nge-distract banget atau ngeganggu ke area jungle yang dimiliki oleh Versix. Oke, tapi kali ini kita lihat R7 sampai bantu ke Little Wanderer. Just in case kalau misalnya Albert terlambat untuk bantu tim fight. Di mana R7 dia ngerelain ke tengah itu adalah salah satu hal yang cukup baik mungkin untuk offlaner. Dan bahkan di sisi lain kita bisa melihat Finn benar-benar mengganggu pergerakan dari tim Impulse Legends. Bahkan Versing udah dilihat berhasil mendapatkan satu buah orange buff-nya. Dan Clover tidak berada di posisi yang cukup baik. Karena di sini kita lihat Clover agak sedikit dipukul mundur oleh seorang Bang Sin. Dan Wan bakal coba untuk ngelepasin, ngilangin sama Little Wonder. Wan bakal coba dipasang begitu saja. Tapi kamera pindah ke arah bottom lane. Dan bahkan Wan masih punya Wings by Wings. Masih bisa untuk kabur. Gak mau terlalu panik. Gak mau gunain flickernya. Karena dia bakal tahan sampai ada wildcard. Cuma RKT bakal coba untuk ngegigit PYN sedikit untuk mengganggu pergerakan. Versi tertinggal sudah level 4. Akan cover spot. Tapi flicker digunakan untuk kabur terlebih dahulu. Yes, masih ada satu buah flicker, sementara itu langsung aja di barrier jalan dari seorang Versix ditutup sudah. Dan kali ini langsung datang bala bantuan dari R7 juga. Rotasi di arah mid lane langsung memberikan gempuran kepada seorang Wan. Masih ada Wings by Wings, tapi sayang sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan ini dia first blood, langsung berhasil dikantongi. Dan Sonata di pop up, tapi Versix tidak berhasil untuk men-take down seorang Finn kali ini, Ranger Mas. Body block yang baik dari seorang Anarki Hoshi berhasil mengamankan PYN. Lihat kompak ditutup pintunya, benar-benar satu peluru pun gak ada yang bisa masuk. Di saat sisi lain R7 dengan no outstrike yang dia miliki berhasil dapetin dapetin One. Dan ini sebenarnya kerugian untuk Impulse Legends. Mereka bakal coba dipasang, yang overtime dikeluarkan. One belum level 4, gara better overstack dipasang begitu saja. Power of Nature, tapi Wings by Wings masih menyelamatkan seorang One. Meanwhile di bottom lane Anti-Meds benar-benar mengganggu pergerakan dari R7 dan Turtle. Belum ada yang coy sama sekali. Turtle bakal coba disonic out oleh seorang PYN menuju ke arah seorang Turtle. Dibuka begitu saja. RKT gak ada stiker RQ. Digigit PYN yang sudah level 4. Baik terkumpah dan ternyata Feather Attack dibuka untuk memukul mundur para pemain dari tim Anarki Hoshi. Di sisi lain Albert bersama dengan R7 bakal coba untuk dapetin Turtle tanpa ada kontes dari seorang Versix kali ya. Yes, dan ini dia Turtle berhasil dikantongi dengan cukup mudah tanpa adanya kontes. Sementara itu lihat bagaimana seorang Uranus mencoba untuk zoning out. Ini dia scene-nya terkena Depth Sonata dan Rhapsody, tapi sayang sekali langsung dibalaskan aja dengan adanya Meteor Shower. Fit dari posisi belakang juga langsung membantu. Sayang sekali Grangernya harus tumbang. Dan ini dia Clovernya mencoba untuk menggila, membalaskan dendam, tapi one hit dari seorang Clover. Feather Attack juga di pop up, cukup sekarang dropnya yang hilang ternyata, dan Clover langsung menjadi incaran oleh seorang Albert. Phantom Execution ke arah depan dan di backup dengan ada satu buah item Kupa partnya, tapi ternyata harus memulangkan seorang Clover, Ranger Mas. Tapi ternyata tadi Diko yang baik dari seorang Clover dengan flicker yang bagus, tapi Retribution dan seorang Albert menumpahkan di arah River. Meanwhile dalam bottom lane, Anti-Meds dia menahan minionnya supaya tidak terlalu maju dari para pemain tim Impulse Legends. Lihat di arah top lane sana satu buah Retribution diamankan oleh seorang Versing. Buff-nya diamankan, Feather Attack saat dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan para pemain dari tim Impulse Legends kali ini mereka kehilangan 3 poin terlebih dahulu dibanding Anarki Hoshi. Perbandingan 1000 gol di menit yang keempat, ini bukan hal yang cukup baik untuk kedua belah tim, tapi ternyata di sisi lain para pemain dari tim Impulse Legends mereka struggle Israel karena Clover hero skillingnya cukup lama mungkin untuk bisa farming tentunya Talia. Yap, dan ini dia lihat bagaimana seorang Anti-Meds langsung menjadi bulan-bulanan di posisi terdepan, tidak bisa untuk melarikan diri karena gempuran 3 pemain dari RRQ begitu hebatnya. Meteor Shower di bawah untuk menahan, tapi dari belakang sudah datang dengan seorang Varsha dan Battle Rise Strike yang berhasil menumbangkan Chang'e di area top lane. Ranger. Yes, kombinasi yang bagus. Lihat, Feather Attack telah dikeluarkan, tapi dari top lane bahkan dengan pertolongan dari seorang Wan berhasil mendapatkan gold turret dan outer turret energi shieldnya sudah hilang dari itemnya. Silakan Abu Wawa. Ya, setelah
bagaimana juga tadi memang ya kombinasi yang manis banget untuk skill yang keluar dan dari itemnya juga bakal mengarah ke Clock of Destiny untuk Akura dan playnya Clocknya sendiri masih di Warrior Boots-nya dan masih menantikan untuk next itemnya apa War X untuk Lancelot dan bakal jauh lebih sakit lagi pastinya nanti dengan adanya kita dari R7 yang kembali. R7 di sini dia sangat aktif untuk memberikan backupan ke teman-teman yang lain. Kita lihat. Yap, dan ini dia di area mid lane sudah dapat item kupa ke arah seorang R7. Nge-buying time aja dari R7. Bener-bener nge-zoning karena kali ini langsung nge dengan free mengamankan turtle dan juga satu orang cover. Begitu kalau langsung bergerak ke arah objektif di area top lane Versix. Dan suara tanya on point berhasil memulangkan seorang R7 di area mid lane dan langsung mendominasi dan mencuri satu buah rock bursa di tangan. Oh, solo kill yang dilakukan Federator telah dikeluarkan kali ini dari mid lane. Lihat, untuk musuh seorang Clay nggak ada ingin overturn, jadi it's okay untuk Percy. Bahkan beberapa waktu belakangan kali ini di arah bottom lane, lihat anti-match yang bahkan tadi kalah berhasil mendapatkan satu buah turret, satu cutting minion yang bagus dari anti-match. Albert di arah bottom lane pun harus membantu melakukan clean minion. Anti-match belum dibuat, dia masih ditahan, masih terlalu kuat, masih terlalu berat untuk di pick off solo oleh seorang Clay. Tapi dibalik lagi, dengan ult yang dimiliki dari Timara Osi masih memimpin dengan 6 poin kill yang didapatkan. Tapi turretnya mereka satu sama. Dan Sin ketika dia kalah lane, kalau misalnya kalian sadar, dia langsung berubah rotasinya. Dia bakal berada di mid lane, dia bakal clearing minion saja. Sedangkan Fuad di arah bottom lane bakal coba ditumbangin. Begitu saja R7, pada saat dikeluarkan, mereka digunakan. Fuad bakal memancing keributan, karena berikan lagi. R7 seorang diri, lihat, 2 versus 1, apakah mampu bisa menumbangkan, tapi ternyata Fuad berhasil menjadi kado di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Fuad tetap keluarkan, baik menjadi pilihan, bakal masih menggunakan banternya dari seorang Albert. Dan this Henry Kante pun harus tumbang dari top lane. Meanwhile di arah mid lane, kali ini Antimet gak bisa bertahan. Bang Sin is coming, Antimet harus mundur ke arah belakang. Dan satu buah meteor sangat sempur. Hanya untuk diri minion di arah mid lane, Oklahoma. Yes, nice play dari kedua tim, bahkan ini adalah high level play bagi masing-masing. Dan lihat bagaimana pergerakan dari Finn menutup jalan untuk Versik agar dia bisa keluar kembali. Ada double team yang terjadi juga, dan Versik ternyata apakah dia masih bisa sanggup untuk kabur yang sepertinya sangat sulit sekali kita lihat. Yap, ternyata nggak bisa kabur, dimatiin dengan ada meteor shower. Double kill dari seorang Sin berhasil dikantongi dan bergerak ke arah mid lane, mencoba untuk nge-clear wave minionnya dari gempuran EVOS Legends. Gak mau dikasih, tapi dengan adanya satu buah item kupa mencoba untuk memperlambat, dan kali ini masih bisa ditahan. Auto turret di arah mid lane masih bisa berdiri kokoh dari tim RRQ. Dan masukin kita menit ke-7, perbedaan network 2000 diungguli oleh RRQ Hoshi sejauh ini, dan player goldnya Bang Live Mandiri Albert memimpin di puncak pembawa. Yes, dan kita tahu banget ya bahwa ketika Assassin dari Lancelot bisa leading seperti ini, mereka ada baiknya untuk bisa mengamankan mid game juga, karena sangat berbahaya ketika terlalu lama di bawah sampai dengan ke late game, karena di sana ada Granger yang bisa memainkan jarak nantinya. Gimana? Tapi kita lihat di sini bakal ada tim fighting over telah keluar, dan sana tadi keluarnya menuju ke arah seorang Clay, tapi lihat barir 1 kali 24 jam, portal telah dibuka. FVN memberikan semua jiwa dan raga di garis depan, tapi ternyata masih ada Wonjas mundur ke arah belakang, dihindari pada yang dengan satu buah Taurus, tapi ternyata meteor shower. Lihat backup dari kedua belah tim, semuanya menutup jalan. Albert pun ditahan, dan bahkan EVOS Legends pun membuka posisi dari versi kali ini pun gak bisa digapai RRQ Hoshi. Ini permainan yang luar biasa, dan lihat kalau kata R. Shepeng, jangan lupa vote momen game favorit kalian di Snake Video. Pokoknya download di aplikasi dan jangan lupa untuk vote momen tim dan juga momen kalian ya. Sedangkan di arah mid lane, Versik, lihat Rhapsody indahnya kan bermuara belum dikeluarkan, tapi Meteor Shower untuk clear minion saja. Di arah mid lane, mereka tidak ada yang mau menjadi pertukaran. Antimatch harus mundur ke arah belakang. Bahkan di arah top lane, kita lihat Magneto-nya tidak mau maksa ke arah seorang Hari, dan bahkan Antimatch ingin over telah dikeluarkan. Still survive di mid lane, gak ada lagi Meteor Shower. Antimatch still survive di bottom lane. Albert tershutdown, 1 poin sekarang sudah hilang, dan bahkan hadiah namun di mid lane soal Eric Kante melihat seorang ke PYN, gak punya flicker lagi. PYN udah ada flicker, ternyata dari zona tadi godnya begitu saja, dan bahkan PYN masih dengan santai, nyaman, tentram, gak mengenai flickernya. Meanwhile di arah mid lane, RCF mencoba untuk memukul Antimatch, dan kali ini belum bonyok, belum bencol, masih coba ditahan, dan tidak ada minion untuk mid lane. What a play from RRQ Hoshi dan EVOS Legends kali ini. Dan sedangkan di arah bottom lane, versi Rico Tas sang bayi macan mulai membalikan keadaan. EVOS Legends mulai mengkontrol laning-nya dari lane of top, dan bahkan pada ST mencegah seorang Maxi. Satu yang terakhir, Maxi still survive, dan bahkan tidak ada pada berubah ke arah belakang. Talia Gempuran yang tiada hentinya
bermain disiplin ketika yang satu sepertinya tahu jobnya masing-masing untuk melakukan split push, untuk melakukan zoning, ganking, bahkan nge-buying time. Karena kali ini Lord juga sudah hadir di Land of Dawn, yang mana ini bakal menjadi Lord yang dikontes habis-habisan, mengingat sudah ada Dominance Ice juga yang sudah dibuat oleh R7, Om Wawa. Yes, dan ini tinggal bagaimana cara mereka untuk melakukan setup. Dan ya benar banget, kayak kita masih menunggu lagi untuk next setup dari Pakito atau dari R7. Kira-kira bakal mengarahkan pilihan item kah atau bakal mengarah ke attack item kah. Dan untuk Ranger sendiri sudah mengamankan langsung speed item atau strike force ada Eros Metal juga ada invite yang masih menjadi saling kontrol sama lain juga. Oke, langsung aja Bang Sin diamankan satu untuk satu, buat tidak ada, dan bahkan Bang Sin gak ada retribusi siapa yang masih diamankan, tapi kemudian Persi mengamankan tanpa ada kontes. Masih dapatkan satu, P di depan sana, S7 terlalu dini, terlalu memaksakan kontes terkuatkan, dan bahkan masih bisa jam untuk mundur. S7 still survive, bahkan Amor bersama dengan PYN harus mundur. Mereka hampir saja terpikau, tapi ternyata satu jam terakhir dari S7 menyelamatkan harinya, Talia. Yes, bisa menyelamatkan harinya. Sementara itu Lord kali ini langsung bergerak ke area bottom lane. Sebelah dengan ada yang Clover yang langsung melakukan split push di area top lane, dan Finn langsung membuat satu buah Athena Shield untuk meninai magic damage yang dimiliki oleh Wan dan juga Clover. Dan anti-match battle banget dari seorang Versix mencoba untuk nge-cutting di area mid lane, dan R7 kali ini akan menjadi incaran cukup sekarang. Begitu pula dengan ada Rek yang langsung menjadi incaran, tapi ternyata Clay terkena ada Sonata yang cukup sakit dan langsung dipulangkan. Bahkan meteor shower-nya masih bisa ditahankan aja oleh teman EVO's Legends. Winwall di arah bottom lane, Lot mulai masuk, anti-match sudah mengating para pemain dari tim Arkihosi. Raja dan sekarang Raja, satu buah panjang, satu buah koros sekarang belakang, tapi damage baru aja sedikit. Mereka yang digunakan, Albert bersama Bengkocek, mendikoy dan bahkan gak berhasil mempick up seorang Albert. Lihat jiggle-nya, ganteng doang gak bisa jiggle, tapi di sini Albert udah ganteng bisa jiggle. Dan bahkan mereka dengan satu buah Lord baru bisa membubarkan satu inhibitor turret di arah bottom lane. Dan para pemain dari Force Legends membalikan keadaan yang mereka kehilangan poin banyak, dan tadi gold yang mereka tertinggal jauh, bahkan sekarang tertinggal 3 tim untuk tim yang memberikan replaynya Wawa. Yes, dan ini untuk replaynya sendiri oleh Radiant Armor ketika sudah berhasil didapatkan oleh anti-match. Dia itu sangat sekali meninggal dari depan, dan satu momen di mana R7 berhasil kecuri untuk membalikin semuanya dan momentum beralih. EVO's Legends dari PR banget untuk RRQ sekarang adalah bagaimana EVO's Legends mereka sudah mengamankan Radiant Armor yang berhasil bawa Meteor Shower. Damage-nya bakal reduce sangat besar sekali. Oke, dan dipaksakan bahkan di arah mid lane-nya, red-nya harusnya diamankan dan berhasil. Tapi VYN ini dengan groknya benar-benar mengganggu. Bayangin aja, dia dengan portal 1 kali 24 jamnya dengan posisi yang tepat itu bakal bisa numbangin siapapun. Tapi lihat, Meteor Shower telah dikeluarkan untuk memukul mundur slow dari satu Ice Queen One, membuat anti-match setidaknya gak bisa mendekat ke para pemain dari tim Arkeosi. Membuat Space Albert berhasil mendapatkan Purple Buff, Talia. Yes, berhasil mendapatkan Purple Buff, dan lihat bagaimana kali ini Albert mencoba untuk di zoning. Sudah ada Death Sonata yang di pop up, tapi masih ada Phantom Execution ke arah depan. Masih bisa kembali lagi dari seorang Albert. Begitu pula dengan area anti-match yang melakukan fast check habis-habisan menjadi sandbag di area depan. Versix-nya perlahan-lahan namun pasti dia memberikan zoning habis-habisan, nge-pressure hingga ke area base milik RRQ Hoshi. Akankah RRQ Hoshi mendapatkan momentumnya kembali ketika mereka sudah kehilangan inhibitor tarik di area bottom lane? Albert gak boleh offside lagi. Albert tadi itu benar-benar dilindungi oleh Sin dan juga VYN. Kalau misalnya Albert main masuk-masuk aja kayak tadi, itu bakal bisa di-pick off. Albert di-pick off, tidak ada loot untuk Araki, dan tidak ada loot ini mungkin menjadi inhibitor yang selanjutnya harus pecah. Tapi lihat di sana, Harit dari Clovers udah dikasih Purple Buff. Tandanya ini udah mulai memasuki ke late game, dan real time win probability menuju ke arah 66%. EVO's Legends, sang raja hutan, memiliki 66%. VYN kali ini mencoba membuka visi. Masih ada portal 1 kali 24 jam. Anti-match berada di depan sana, menjaga posisi, sedangkan Versix dilakukan satu buah clearing di arah top lane. Beda Destrik hanya untuk menakut-nakuti para pemain dari Araki dari raja segala raja yang menggetarkan pasukan dari Araki kali ini kalian. Yes, dan Albert pun sudah mempunyai win talk karena kali ini akan menambah attack speed-nya lagi, akan lebih sakit lagi. Tapi sementara itu Versix terkena portal, langsung aja ditutup, tapi ternyata masih ada Meteor Shower, tapi Versix masih ditahankan aja, dibadarin oleh seorang Rek. Itu loh dengan R7 yang ternyata mencoba untuk nge-flanking dari belakang, mengincar ke arah seorang Wan,
ternyata nggak bisa mengawal para pemain dari tim Araki Hoshi. Sedangkan lihat Anti-Match bakal ngebaik time. Anti-Match ngeblok semua pemain Araki Hoshi. Untuk EVOS Legends berhasil mendapatkan satu buah loss dan terlambat. Anti-Match still survive. Lihat berapa banyak waktu yang diberikan. Albert gak punya panjang. Bakal coba digoda dengan Diko dan satu piring tetangga dengan tarian piring dari Anti-Match berhasil menumbangkan seorang Albert ketika ada Lord. Ini bencana. Albert butuh 40 detik sedangkan Lord tersisa 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Langsung Yes, ke bottom ini lane ya. dia. Yap, langsung mengarah ke arah bottom lane di mana sudah tidak ada lagi inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Otomatis Lord akan langsung masuk menyerang ke area base. Akankah bisa ditahan dengan adanya Chang'e? Yang kita tahu high ground defense-nya cukup kuat dengan Meteor Shower, tapi kali ini mencoba untuk diamankan aja dari segi orange buff-nya. Anti-Match, lihat dia berani banget untuk nge-zoning teman-teman dari RRQ Hoshi. Oji. Yes, lihat ada Lord di arah bottom lane. Udah mulai masuk ke arah base-nya. Bakal coba di-decoy. Bajang cuma dikeluarkan. Federasi telah keluar. Albert gak punya buff ungu. Tapi kali ini lihat saya harus mundur ke arah belakang. Yang pertama masih coba ditahan. Meteor Shower diberikan. Berhasil menumbangkan Lord. VN ke arah belakang. VN masuk lagi. Tapi lihat satu buah hari sama berusaha dikeluarkan. Bakal fokus menuju ke arah base-nya. Dan Versing masih jauh dekat. One man situation. Bayang lihat berhasil menumbangkan Versing. Shutdown didapatkan. Saat base-nya. EVOS Legends masih bisa dapetin satu buah Parsa yang harus tumbang. Tapi ternyata Clover dipukul mundur. Base-nya masih bisa bertahan. Clover gak bisa pulang. Semuanya digoyang. Sabar pas dikeluarkan. Dan ternyata Eagle overtake the Clover down kali ini Thalia. Overcommit nampaknya datang dari arah EVOS Legend. Mereka berusaha untuk melakukan endgame karena melihat adanya satu hit banget di arah base milik RRQ Hoshi. Tapi ternyata RRQ Hoshi berkata lain. Dia benar-benar ingin membalikkan keadaan dan lihat akankah ini menjadi one strike full. Sekarang bersisa Rex sendirian yang kali ini berusaha untuk menahan gempuran dari Artef dan juga Clay Rangerman. Yes, coba fokus menuju ke arah turretnya. Ini benternya hilang. Bakal coba dipaksakan begitu saja. Tapi Ray masih punya flicker ke arah belakang. Masih coba untuk mempertahankan. Bahkan Bangsir bersama Clay dan juga R7 memilih untuk mundur. Balik. Retreat informasi telah diberikan. EVOS Legends kehilangan satu buah gigi. Ini bentar turret. Tapi ternyata mereka masih bertahan. Dengan adanya team fight seperti tadi. Dengan dipaksakan one by one situation. Untungnya Albert punya endless battle. True damage yang diberikan dari seorang Albert dengan basic attack berhasil menemukan seorang versi yang bahkan sudah punya satu buah brute force. Athena juga memiliki sebuah defensive magical. Tapi ternyata Albert dengan true damage-nya menghujam versi dan memulangkan sang bayi macan ke habitat hutannya, Opung Wawa. Yes, dan juga gue masih menantikan ya, karena di sini sudah ada dua immortal yang dipegang oleh RRQ Hoshi dan kita belum melihat dari EVOS Legends. Ingat, semakin lama waktunya, pastinya respawn time akan lebih lama juga sih, Oji. Oke, tapi kali itu lihat Meteor Shower dikeluarkan. Anti-Match menahan semua damage yang diberikan. Dengan item yang dia berikan, tapi kali ini Anti-Match berhasil memukul Albert pun tetap tak punya purple buff. Orange buff-nya bakal sebentar lagi muncul ke Land of Dawn, tapi win. Real time win probability-nya bakal dikeluarkan. Satu buah Meteor Shower telah dikeluarkan. Federasi bakal ditumbang. Ini yang langsung menunjam seorang Wananama dari Ponti. Ini harus hilang. Anti-Match menahan semua damage yang diberikan. R7 fokus ke arah seorang versi. Warnya terpisah menjadi dua. Tapi apakah ini akan menjadi satu untuk satu? Tapi ternyata tidak. R7 masih bertahan untuk kabur. Sedangkan Anti-Match juga. Sedangkan dua-duanya still survive. The best of laner dari kedua belah pihak. Berhasil mendapatkan apakah Versing terguling. Versing apa yang terjadi? Versing terlalu dalam. Bahkan Clover kali ini gak punya zaman pun. Mencoba dijemput. Tapi Winston Sanjot gak bisa menyelamatkan hari. Double kill didapatkan ketika Lord muncul. Ini bencana untuk EVOS Legends. Yes, bakal lihat mencoba untuk dipaksakan aja. RRQ masih mau lebih mengincar karena seorang Black dan menyisakan Anti-Match kali ini sendirian. Dan lihat bagaimana Anti-Match mencoba untuk menahan gempuran dari para pemain RRQ Hoshi. Ngebaik time menunggu adanya One yang sebentar lagi akan respon. Tapi akankah Anti-Match bisa? Dan ternyata begitu tebal darah dari seorang Uranus dan RRQ Hoshi. Mereka memilih untuk mengamankan Bapak Lord dan menyalakan Uranus yang ke tangan Arsavan dan juga Clay yang sebentar lagi berhasil menumbangkan Uranus. Dan ini dia Lord ditambah satu buah Uranus merupakan sebuah keuntungan yang besar bagi RRQ Hoshi. Beli satu gratis satu yang dilakukan RRQ Hoshi kali ini. Beli satu Lord dan gratis bonus Anti-Match. Itu adalah hal yang gak baik. Sedangkan Lord sudah muncul ke arah mid lane. Para pemain dari RRQ Hoshi lengkap dengan 5 playernya. Sedangkan dari EVOS Legends mereka kehilangan Anti-Match. Mereka gak bisa ke arah backline. Lihat VYN menutup pintu untuk
menahan sedikit pergerakan dari seorang Lord. Tapi ternyata Lordnya dengan lincah lewat gang kecil di samping jalan. Ada estek dikeluarkan. Langsung ada meteor shower. Pukul nubur para pemain dari Team Force Legend. Ada PE di garis depan. Masih coba ditahan. Membuka Power of Nature. Tapi ternyata kalau ada wall charge. Kali ini Clean yang diarah pemain untuk mendapatkan satu buat turret. Dan bahkan Lordnya sudah hilang. Mereka digunakan. Hingga overtime terlalu panas. Tapi ternyata R7 masih mau lebih. Clover menjadi pilihan. Ada Albert di sana. Satu poin diamankan. Wall charge menghilangkan seorang Clover. Dan mereka kehilangan lagi Clover. Salah satu good leader dan salah satu pemberian damage terbesar. Dilihat. BDS telah dikeluarkan. Itu juga rasa rekasi. R7 masih bertahan. Dan turret dibalikan keadaannya. Ada pemain dari tim Force Legend kali ini lihat dengan rasa papasan. Itu juga rasa versi terus dikeluarkan. Namun terlalu terburu-buru. Dan R7 fokus sekarang one dan masih ada satu bawing by-wing. Dengan hasilnya menang semua damage yang diberikan. Meanwhile di bottom lane mereka hampir kehilangan turretnya Talia. Yes, menjadi sandbag di area depan dan lihat bagaimana juga dari R7 mencoba untuk memberikan kurang lebih. Mortalnya pecah, kali ini dari Finn masih bisa selamat, ternyata enggak, versinya hilang juga. Dan kali ini lihat bagaimana teammate benar-benar menjadi sandbag dan RRQ nampaknya. Masih ya. Bandnya aja ikut sana kan? Soundcloud-nya ini. Iya, sih nama tuh om nggak diajarkan kok ngaco banget dong. Om lihat baju kan nih. Bisa mengamankan game yang pertama. Kali ini Ranger Om Mas. mau baju. Oh my god, what a epic comeback from RRQ. Hoshi take the game one. Ini bencana. Silakan.